Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Walhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala nabiyyina wa rasulina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah ibadah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak nikmat kepada kita. Nikmat yang paling utama, nikmat yang paling berharga adalah kita menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang berharga adalah nikmat di mana kita bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sujud kepada batu, tidak sujud kepada sepohon kayu, tidak sujud kepada manusia, akan tetapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala tanamkan iman di dalam hati kita sehingga kita bersujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih titipkan nyawa di dalam tubuh kita. Allah Subhanahu wa taala titipkan ruh di dalam jasad kita. Sehingga hadirin rahimakumullah, dengan ruhlah kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah dan mulia di sisi manusia. Kalau kita tidak memiliki ruh, maka tentu hadirin rahimakumullah, tidak ada orang yang mau dekat dengan kita. Tidak ada orang yang mau ngajak berbicara dengan kita. Karena ketika jasad tidak memiliki ruh, maka dia adalah mayat. Dia adalah orang yang sudah meninggal. Oleh sebab itu, kita juga bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala masih berikan ruh di dalam jasad kita. Di mana hadirin rahimakumullah, ruh itu nanti suatu saat akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat maut ataupun malaikat Israel yang akan mencabut nyawa kita, yang akan mencabut ruh kita dari jasad kita. Maka hadirin rahimakumullah, ketika ada seorang ulama ditanya, "Wahai syekh, wahai guru, apa yang paling jauh darimu?" Maka seorang syekh ini menjawab, "Yang paling jauh dariku adalah masa lalu yang telah kita lewati." Kemudian ketika ditanya, "Apa yang dekat denganmu? Apa yang paling dekat denganmu?" Maka seorang ulama ini menjawab, "Yang paling dekat denganmu adalah kematian." Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Jumu'ah, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan wahai Muhammad, sampaikan wahai Muhammad kepada seluruh manusia, innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang mana kalian lari dari kematian itu, dimanapun kalian lari dari kematian itu, maka kematian itu pasti akan menjumpai kalian. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, oleh sebab itu dimanapun kita, dalam kondisi apapun kita, dalam mengerjakan apapun kita, kapanpun kita, maka kematian senantiasa mengintai kita. Oleh sebab itu, selagi ruh menempel di jasad kita, selagi kita menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah, selagi kita menjadi orang yang dimuliakan oleh manusia karena masih adanya ruh, maka sebelum ruh itu dicabut, maka kita gunakan jasad kita yang masih hidup ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjadi pemimpin rumah tangga, kita dihormati karena kita masih ada ruh, maka gunakanlah kepemimpinan itu, maka gunakanlah apa yang telah Allah titipkan kepada kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika menjadi seorang presiden, dia dimuliakan oleh manusia karena dia masih ada ruh. Kalau dia menjadi seorang presiden kemudian ruhnya dicabut, manusia tidak akan lagi hormat kepadanya. Manusia tidak akan lagi yang mau menyanjung-nyanjung dirinya. Kenapa? Karena dia sudah mati. Maka hadirin rahimakumullah, bagi seorang pemimpin yang masih dititipi oleh Allah ruh, maka gunakanlah kepemimpinannya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jadilah pemimpin yang adil, jangan sampai menjadi pemimpin yang zalim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kenapa? Karena ruh kita semua kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mengambil ruh kita, turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kalian akan dikembalikan kepada zat yang maha mengetahui yang nampak ataupun yang tersembunyi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberitahukan, akan mengabarkan apa yang dulu kalian perbuat di dunia. Maka hadirin rahimakumullah, ketika seseorang sudah diberikan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi orang yang mulia, kemudian menjadi pemimpin. Akan tetapi ketika dia menjadi pemimpin yang tidak adil, maka kezalimannya akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya hadirin rahimakumullah, ketika seseorang diberikan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi pemimpin di negerinya, menjadi pemimpin di rumah tangganya, kemudian dia menjadi pemimpin yang adil, yang mengayomi, maka dia tentu kelak hadirin rahimakumullah akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Jamaah Jumat rahimakumullah, maka sebelum ruh itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa hal yang harus kita amalkan. Ada beberapa hal yang harus kita persiapkan sebelum ruh itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah kita harus banyak beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mulk, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian. Liyabluwakum, untuk diuji
Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian kelak yang terbaik amalnya. Jadi hadirin rahimakumullah, kita dulu tidak ada, kemudian kita diadakan oleh Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ada di muka bumi ini, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga kelak akan dimatikan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita sudah dimatikan akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum datangnya kematian, sebelum dicabutnya ruh kita dari jasad kita, maka sekali lagi yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus memperbanyak amal saleh. Allah Subhanahu wa taala menguji kita dalam hidup kita ini, yaitu ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, amal yang baik, suatu amalan dikatakan amal yang baik, pertama syaratnya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua harus ittiba'u sunnah, yaitu mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, amalan itu harus dilakukan dengan istiqomah. Kita sholat sekarang, minggu depan tetap sholat, bulan depan tetap sholat, tahun depan tetap sholat, sampai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dia meninggal dalam keadaan melaksanakan sholat, maka dia adalah orang yang istiqomah di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam beramal soleh. Jadi hadirin rahimakumullah, selagi kita masih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi kita masih dimuliakan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan ruh, maka mari kita gunakan kesempatan kita, usia kita, nyawa kita, jasad kita, yaitu hanya untuk beramal saleh. Amal saleh hadirin rahimakumullah dibuka luas-luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang pedagang diberikan peluang untuk beramal saleh. Seorang guru diberikan peluang untuk menjadi amal saleh. Seorang pemimpin diberikan peluang untuk beramal saleh. Seorang petani diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal saleh. Apapun profesi kita, apapun jabatan kita, selagi kita masih diberikan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, ada peluang untuk beramal saleh. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, sebelum nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu hadirin rahimakumullah, kita harus mempersiapkan bekal. Salah satunya adalah amal jariyah. Kita berpikir bagaimana caranya, kita sudah meninggal akan tetapi kita masih mendapatkan pahala sholat. Kita sudah berada di alam kubur tapi kita masih mendapatkan pahala bacaan Al-Quran. Kita sudah di dalam kubur akan tetapi kita masih mendapatkan pahala sodakoh jariyah, masih mendapatkan pahala berpuasa. Caranya hadir rahimakumullah, tentu kita beramal jariyah. Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min salas. Apabila manusia meninggal, maka amalnya terputus, pahalanya terputus, kecuali yaitu 3 perkara. Shadaqatun jariyah, yaitu adalah sedekah jariyah. Kalau kita memiliki harta, memiliki uang, supaya kita mendapatkan pahala sholat, hadir rahimakumullah, maka uang itu pastikan sampai untuk pembangunan masjid, pastikan sampai untuk pembangunan pondok pesantren. Maka hadir rahimakumullah, ketika kita menyumbang 1 sak semen di masjid, kemudian masjid itu digunakan untuk sholat, kemudian kita yang menyumbang meninggal, maka di dalam kubur kita tetap mendapatkan aliran pahala, yaitu pahala sholat, padahal kita sudah tidak sholat lagi. Kemudian hadir rahimakumullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awaladun salih yad'u lahu. Kemudian doa anak saleh yang mendoakannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ketika kita memiliki anak yang saleh, maka ketika dicabut nyawa kita dari ruh kita, maka doa anak saleh yang kita miliki maka akan sampai di alam kubur. Ketika anak kita membaca Al-Quran, karena kita pondokkan dia, karena kita didik dia, maka bacaan Al-Qurannya sampai kepada kita ketika kita di dalam kubur. Ketika anak saleh yang kita miliki salat di masjid, karena kita didik dia untuk rajin salat ketika kita masih hidup, maka pahala salatnya sampai kepada kita walaupun kita sudah tidak ada lagi.
Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Itulah yang harus kita siapkan sebelum ruh lepas dari jasad kita. Idza matal insan in qata amaluhu illa min thalath, sadaqatun jariyah, au ilmun yang tafiu bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Kalau kita memiliki ilmu, maka sampaikan kepada yang lain. Ilmu salat ajarkan kepada anak kita, ilmu mengaji ajarkan kepada anak kita, ilmu matematika ajarkan kepada anak kita, ilmu kesehatan, ilmu politik, ilmu ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam, maka ajarkan kepada anak-anak kita. Semua ilmu yang membawa maslahat, bukan hanya salat saja, bukan hanya membaca Al-Quran saja, semuanya akan menjadi amal jariah untuk kita semua. Kemudian hadirin rahimakumullah, yang terakhir yang harus kita persiapkan sebelum nyawa lepas dari kita, dari jasad kita, yaitu kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam salat kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkan hati kami di atas agamamu, teguhkan kami di atas ajaran Islam, teguhkan kami senantiasa beriman kepadamu sampai meninggal, sampai wafat. Hadirin, bahkan Rasulullah SAW pun mengajarkan kita, yaitu doa Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, hamba mohon kepadamu akhir hayat yang baik, dan kami berlindung kepadamu dari akhir hayat yang buruk. Jadi hadirin, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kami jalan yang lurus, senantiasa di atas hidayah sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selagi kita masih dimuliakan oleh Allah, selagi kita masih dimuliakan oleh manusia, maka mari kita banyak beramal saleh. Mari kita banyak beramal jariah. Kemudian yang terakhir, mari kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya mengucapkan kalimat, akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk senantiasa beramal saleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk beramal jariah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anak kita yang saleh dan salihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan semoga doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa walisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita pada kesempatan kali ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum ajmain. Ya Allah ya Ghaffar, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma ij'al auladana min hufadzil Qur'an. Allahumma ij'al auladana min hufadzil Qur'an. Allahumma ij'al auladana min hufadzil Qur'an. Allahumma ij'al auladana minas salihin. Allahumma ij'al auladana minas salihin. Allahumma ij'al auladana minas salihin ya mujibas sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar bi fadlika rabbi izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Faya ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.